Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan menerangkan materi tentang analisis dan perencanaan sistem informasi tentang persediaan barang yang beranggotakan oleh Yogi Mahaputra, Bintang Muhammad Gibran, Putri Nur Aisyah, Saidina Aji Kurniawan, dan saya sendiri Maulana Muhammad. Baiklah, pertama akan dipaparkan oleh Saudara Aji. Saudara Aji, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Maulana Muhammad. Baik, untuk latar belakang dari sistem yang kami buat ialah dengan adanya peningkatan perkembangan teknologi zaman sekarang, itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap perusahaan dan pegawainya. Sistem informasi itu diyakini banyak pihak memberi kontribusi terhadap kebutuhan untuk membangun keunggulan daya saing melalui biaya yang rendah, kualitas yang baik, dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Pemanfaatan teknologi berbasis komputer menjadi hal yang penting untuk mengatasi permasalahan perusahaan dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Banyaknya perusahaan yang berdiri membuat persaingan semakin ketat. Setiap perusahaan manufaktur yang berkembang memberikan produksi yang terbaik dengan teknik penjualan yang kadang tidak diperkirakan, menimbulkan penjualan yang tidak optimal. Maka dari itu, kejelian seorang pengusaha dituntut dapat memprediksi jumlah penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang berarti, dan diperlukannya sebuah sistem yang menghitung estimasi penjualan agar proses kelangsungan hidup usaha dapat berjalan secara optimal. Dalam pengelolaan persediaan barang, data penjualan pihak perusahaan sedikit kesulitan apabila akan melakukan rekapitulasi data penjualan, sehingga pembuatan laporan penjualan menjadi terhambat. Sistem manual yaitu sales di dalam pengumpulan data penjualannya masih menggunakan kwitansi penjualan, kemudian lalu diserahkan ke bagian pencatatan penjualan untuk dicatat dengan Microsoft Excel. Dalam hal ini, pencatatan penjualan seperti laporan terkadang terlambat dalam penyajiannya, karena laporan penjualan diberikan pada akhir bulan yang mana belum memungkinkan untuk dapat diakses setiap saat, dan juga terjadi keterlambatan dalam melaporkan informasi penjualan karena terjadi proses tunggu yang lama, dan juga belum didukung oleh aplikasi atau sistem yang terintegrasi antara gudang dengan pihak marketing. Tentunya dalam hal ini, dalam hal bagian pemasaran, perusahaan tersebut pasti sangat membutuhkan informasi yang tepat dalam pengambilan keputusannya yang merupakan keuntungan bagi perusahaan. Nah, dari berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan di atas, diperlukan sebuah sistem yang dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada saat ini, yaitu solusi yang kami hadirkan dari permasalahan yang telah kami susun di atas, yaitu dengan membangun sebuah sistem pengontrolan penjualan barang pada manajemen yang diharapkan menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di atas guna mencapai efektivitas dan efisiensi bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, mengacu pada permasalahan di atas dengan judul yang akan dibuat atau kami buat, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi penjualan manufaktur. Kemudian ada pula analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah kami rincikan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan fungsional. Sistem yang dikembangkan harus mempunyai kebutuhan fungsional sebagai berikut, yaitu 1, mampu melakukan login dan mengelola akun. Kemudian yang kedua, sistem mampu melakukan penginputan data yang meliputi data customer, data supplier, data produk, data pembelian, dan data penjualan. Kemudian yang ketiga, sistem mampu mengintegrasikan data-data tersebut sehingga terletak pada database yang sama. Kemudian yang terakhir, sistem mampu melakukan pembuatan laporan penjualan setiap bulannya. Kemudian ada pula analisis kebutuhan non-fungsional. Dari sistem yang telah atau akan kami kembangkan ini, akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Yang pertama, itu ada jenis kebutuhan model tampilan atau performance. Dari penjelasan performance ini, yang pertama mempermudah waktu proses pengolahan data, yaitu mungkin penginputan data hingga pelaporan. Kemudian membantu peningkatan pemantauan persediaan barang, mengurangi tingkat kesalahan dan ketidaklengkapan data. Kemudian tampilan interface yang menarik dan lebih user friendly sehingga lebih mudah dimengerti dan digunakan oleh user.
Kemudian yang kedua ada jenis kebutuhan information. Dari information ini penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyimpanan data berupa informasi umum persediaan barang secara terpusat sehingga memudahkan pelaksanaan proses. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya penyimpanan data yang redundansi. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengolahan data persediaan barang secara otomatis untuk menghasilkan informasi secara cepat. Kemudian format penyajian laporan dibuat sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penginputan data dan informasi. Dan yang terakhir, data terdokumentasi dan terstruktur. Kemudian jenis kebutuhan selanjutnya yakni kontrol. Yang pertama, meningkatkan keamanan terhadap pelaksanaan proses penyimpanan dan pengolahan data, membatasi akses penggunaan terhadap sistem dengan cara menerapkan privilege. Kemudian yang ketiga, adanya outside sales yang bertugas terhadap pelaksanaan pemasukan data dan manajer yang bertanggung jawab atas semua kontrol aktivitas pada aplikasi. Kemudian yang terakhir, mencegah akses penuh dari pengguna-pengguna yang tidak berwenang. Dan kemudian jenis kebutuhan berikutnya yakni efisiensi. Dalam penjelasannya, efisiensi ini terbagi menjadi 3, menggunakan sistem penyimpanan data yang terpusat untuk memudahkan proses pendistribusian. Kemudian yang kedua, mengefisiensikan waktu untuk pelaksanaan proses pengolahan data. Kemudian yang terakhir, meminimalisir biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses monitoring. Kemudian jenis kebutuhan servis. Yang pertama, menghasilkan informasi yang akurat untuk bahan pertimbangan dan evaluasi, memberikan kemudahan dalam penggunaan operasional sistem. Ya, itu tadi untuk penjelasan yang analisis kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya ada use case atau gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan aktor dari sistem yang akan kami kembangkan. Di sini dalam use case terdapat 4 aktor dan beberapa interaksi yang terjadi antara aktor yang ada dengan sistem yang akan kami kembangkan. Pada admin itu melakukan interaksi login, mengelola akun profile, kemudian mengelola data, dan mengelola data penjualan. Kemudian untuk manajer marketing itu melakukan interaksi login, bisa melakukan interaksi, melakukan lihat akun pribadi, kemudian melihat laporan. Kemudian untuk staf gudang itu bisa melakukan retur penjualan, mengelola data produk, lihat akun pribadi, dan melakukan login. Kemudian untuk outside sales yang terakhir dapat melakukan interaksi terhadap sistem, melakukan pengelolaan data penjualan, melakukan login, melakukan lihat akun pribadi, mengelola data customer, mengelola data supplier, dan mengelola data pembelian. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haji. Selanjutnya tentang use case skenario yang akan dijelaskan oleh saya dan teman saya. Yang pertama adalah use case skenario login. Nama use case-nya adalah melakukan login. Aktornya itu staf gudang, outset sales, dan manajer serta admin. Deskripsinya, use case ini mendeskripsikan event dari seorang staf gudang, outset sales, manajer, marketing, admin, yaitu melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Form ini berisi username dan password. Prakondisi kosong, basic flow ya, kegiatan pelaku, respon sistem. Kegiatan pelaku itu langkah pertama itu aktornya login dengan menginputkan username dan password pada form login. Langkah keduanya itu selanjutnya aktor mengirimkan data username dan password dengan mengklik tombol login. Respon dari sistem, langkah ketiga, sistem merespon dengan memverifikasi data username dan password yang telah diinputkan. Langkah 4, sistem menampilkan pesan selamat datang bagi aktor dan menampilkan halaman web yang berisi kegiatan utama. Alternatif langkah 4, jika dalam verifikasi username dan password tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa login tidak sesuai dan harus kembali ke langkah 1.
Pas kondisinya, login berhasil dan sistem menampilkan menu utama bagi aktor. Jika ingin keluar halaman, web aktor melakukan logout. Aturan bisnisnya itu aktor harus memiliki username dan password yang valid. Selanjutnya, use case skenario mengelola data akun profil. Nama use case-nya akun profil, aktornya adalah admin, deskripsinya, use case ini mendeskripsikan event dari seorang administrator yang mendaftarkan user, yaitu staf gudang, outside sales, dan manajer. Menginput dan mengedit data pengguna baik itu data admin sendiri. Pada kondisinya, aktornya login, basic flow ya, kegiatan pelaku, langkah pertama, admin mengklik tombol tambah user, edit, dan hapus untuk menambah, mengubah, dan menghapus data akun profil. Langkah 3, admin menginput data akun profil baru dan mengklik tombol simpan. Respon dari sistem. Langkah 2, sistem merespon dengan menampilkan form tambah user. Langkah 4, sistem merespon dengan menyimpan data akun profil. Alternatif langkah 2A, jika admin mengubah data akun profil, maka admin mengklik tombol edit pada langkah 1. Alternatif langkah 2B, jika admin ingin menghapus data akun profil, maka admin mengklik tombol hapus pada langkah 1. Pos kondisi, pada akun telah disimpan dan telah terupdate, dan sistem menampilkan kembali halaman utama web. Aturan bisnisnya, admin harus memiliki username dan password yang valid, dan admin menyimpan data yang pengguna yang sudah valid. Selanjutnya, use case skenario mengelola data supplier. Nama use case-nya adalah data supplier, aktornya admin dan outside sales. Deskripsi, use case ini mendeskripsikan event dari seorang admin dan outside sales, yaitu mengelola data pada data supplier, yaitu menginput, mengedit, dan menghapus data yang sesuai. Pada kondisinya, after login, basic flow, kegiatan pelaku. Langkah 1, admin dan outside sales mengklik menu data supplier. Langkah 3, admin dan outside sales mengklik tombol tambah untuk menambahkan data supplier. Langkah 5, admin dan outside sales menginput data supplier yang baru dan mengklik tombol simpan. Respon dari sistemnya, sistem merespon dengan menampilkan halaman data supplier. Langkah 4, sistem merespon dengan menampilkan form tambah data supplier. Langkah 6, sistem merespon dengan menyimpan data. Bidang alternatif dari 4A, jika admin dan outside sales ingin merubah data, maka admin dan outside sales mengklik tombol edit pada langkah 3. Alternatif langkah B, jika admin dan outside sales ingin menghapus data, maka admin outside sales mengklik tombol hapus pada langkah 3. Pos kondisi, data supplier telah disimpan dan terupdate, dan sistem menampilkan kembali halaman data supplier. Aturan bisnis, admin dan outside sales harus mengisikan data yang valid. Use case data customer. Nama use case adalah data customer, aktornya admin, outside sales. Deskripsi, use case ini mendeskripsikan event dari seorang admin dan outside sales, yaitu mengelola data pada data customer, menginput, mengedit, dan menghapus data yang sesuai. Pada kondisinya, aktor login, basic flow untuk kegiatan pelaku. Langkah pertama, admin dan outside sales mengklik menu data consumer. Admin mengklik tombol tambah untuk menambahkan data customer. Admin menginput data akun profil dan mengklik tombol simpan. Untuk respon dari sistemnya, langkah 2, sistem merespon dengan menampilkan halaman data customer. Sistem merespon dengan menampilkan form data customer. Langkah 6, sistem merespon dengan menyimpan data. Bidang alternatif ya, alternatif langkah 4A, jika admin dan outside sales ingin merubah data, maka admin dan outside sales mengklik tombol edit pada langkah 3. Alternatif langkah 4B, jika admin dan outside sales ingin menghapus data, maka admin dan outside sales mengklik tombol hapus pada langkah 3. Pos kondisi, data customer yang disimpan dan terupdate, dan sistem menampilkan kembali halaman data customer. Aturan bisnis, admin harus mengisikan data yang valid. Use case skenario untuk mengelola data produk. Nama use case-nya data produk. Aktornya admin, staf gudang.
Pada deskripsinya, use case ini mendeskripsikan event dari seorang admin dan staf gudang, yaitu mengolah data pada produk, menginput dan mengedit, menghapus data yang sesuai. Kalau kondisinya harus aktor login. Basic flow untuk kegiatan pelaku. Langkah pertama, admin dan outside sales mengklik menu data produk. Admin mengklik tombol tambah untuk data produk. Langkah 5, admin untuk menginput data produk baru mengklik tombol simpan. Respon sistem untuk langkah 2, sistem merespon dengan menampilkan halaman data produk. Sistem merespon dengan menampilkan form data tambah data produk. Langkah 6, sistem merespon dengan menyimpan data. Bidang alternatif langkah 4A, jika admin dan staf gudang ingin merubah data, maka admin dan staf gudang mengklik tombol edit pada langkah 3. Alternatif 4B, jika admin dan staf gudang ingin menghapus data, maka admin dan staf gudang mengklik tombol hapus pada langkah 3. Pros kondisi, data customer telah disimpan dan terupdate dan sistem menampilkan halaman data customer. Aturan bisnis, admin dan staf gudang mengisikan data yang valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baiklah, untuk use case skenario data transaksi, nama use case data transaksi, aktor, admin, dan outside sale, deskripsi. Use case ini mendeskripsikan event dari seorang admin dan outside sale, yaitu menginput data transaksi. Kondisi aktor login, basic flow kegiatan pelaku, langkah 1, admin dan outside sale mengklik menu penjualan lalu data transaksi. Langkah 3, admin dan outside sale mengklik tombol tambah untuk menambahkan. Langkah 5, admin dan outside sale menginput data transaksi baru dan mengklik tombol simpan. Respon sistem. Langkah 2, sistem merespon dengan menampilkan halaman data transaksi. Langkah keempat, sistem merespon dengan menampilkan form tambah data transaksi. Langkah ke-6, sistem merespon dengan menyimpan data. Bidang alternatif angka 4A, jika admin dan outside sale ingin merubah data, maka admin dan outside sale mengklik tombol edit pada angka 3. Alternatif angka 4B, jika outside sale ingin menghapus data, maka admin dan outside sale mengklik tombol hapus pada angka ketiga. Pos kondisi, data penjualan telah disimpan dan terupdate dan sistem menampilkan kembali halaman data transaksi. Aturan bisnis, admin dan outside sale harus mengisikan data yang valid. Use case skenario status pengiriman. Nama use case, status pengiriman, aktor, admin dan outside sale. Deskripsi, use case ini mendeskripsikan event dari seorang admin dan outside sale, yaitu mengubah status pengiriman. Prakondisi aktor login. Basic flow kegiatan pelaku. Angka 1, admin dan outside sale mengklik menu penjualan lalu status pengiriman. Angka ketiga, admin dan outside sale mengklik tombol aksi kirim untuk mengubah status data pengiriman. Angka kelima, admin dan outside sale mengklik dan memilih opsi Y atau Ya yang berarti menyetujui pengiriman lalu mengklik tombol simpan. Respon sistem. Langkah kedua, sistem merespon dengan menampilkan halaman data pengiriman. Langkah keempat, sistem merespon dengan menampilkan form tambah data pengiriman. Langkah ke-6, sistem merespon dengan menyimpan data. Bidang alternatif. Alternatif angka 4A, jika admin dan outside sale ingin memilih opsi N atau No, yang berarti tidak disetujuinya pengiriman, maka admin dan outside sale memilih opsi N lalu mengklik tombol simpan pada langkah ketiga. Pos kondisi, data pengiriman telah disimpan dan terupdate, dan sistem menampilkan kembali halaman status pengiriman. Aturan bisnis, admin dan outside sale harus mengisikan data yang valid. Use case skenario pengiriman. Nama use case pengiriman, aktor, admin, dan outside sale. Deskripsi, use case ini mendeskripsikan event dari seorang admin dan outside sale, yaitu melihat detail status pengiriman. Kondisi, aktor login. Basic flow, pada kegiatan pelaku, langkah pertama, admin dan outside sale mengklik menu penjualan, lalu pengiriman. Respon sistem, langkah kedua, sistem merespon dengan menampilkan halaman pengiriman. Bidang alternatif kosong, pos kondisi kosong, aturan bisnis, admin dan outside sale dapat melihat data yang valid.
Use case skenario data pembelian. Nama use case data pembelian. Aktor, admin, dan OSSL. Deskripsi use case ini mendeskripsikan event dari seorang admin dan OSSL, yaitu data pembelian produk, menginput, mengedit, dan menghapus data yang sesuai. Prakondisi, aktor login, basic flow, kegiatan pelaku, langkah pertama admin dan OSSL mengklik menu dan data pembelian. Langkah ketiga, admin mengklik tombol tambah untuk menambahkan data pembelian. Langkah kelima, admin menginput data pembelian baru dan mengklik tombol simpan. Respons sistem. Langkah kedua, sistem merespon dengan menampilkan halaman data pembelian. Langkah keempat, sistem merespon dengan menampilkan form tambah data pembelian. Langkah keenam, sistem merespon dengan menyimpan data. Bidang alternatif. Alternatif langkah ke-4A, jika admin dan OSSL ingin merubah data, maka admin dan OSSL mengklik tombol edit pada langkah ketiga. Alternatif langkah ke-4B, jika admin dan OSSL ingin menghapus data, maka admin dan OSSL mengklik tombol hapus pada langkah ketiga. Post kondisi, data customer telah disimpan dan terupdate, dan sistem menampilkan kembali halaman data pembelian. Aturan bisnis, admin harus mengisikan data yang valid. Use case skenario data pengembalian. Nama use case, data pengembalian aktor, admin, dan staf gudang. Deskripsi use case ini mendeskripsikan event dari seorang admin dan staf gudang, yaitu data pengembalian produk, menginput, mengedit, dan menghapus data yang sesuai. Prakondisi, aktor login. Basic flow, kegiatan pelaku. Pada langkah pertama, admin dan staf gudang mengklik menu data pengembalian. Langkah ketiga, admin mengklik tombol tambah untuk menambahkan data pengembalian. Langkah kelima, admin menginput data pengembalian baru dan mengklik tombol simpan. Respon sistem. Langkah kedua, sistem merespon dengan menampilkan halaman data pengembalian. Langkah keempat, sistem merespon dengan menampilkan form tambah data pengembalian. Langkah keenam, sistem merespon dengan menyimpan data. Bidang alternatif. Alternatif langkah 4A, jika admin dan staf gudang ingin merubah data, maka admin dan staf gudang mengklik tombol edit pada langkah ketiga. Alternatif angka 4B, jika admin dan staf gudang ingin menghapus data, maka admin dan staf gudang mengklik tombol hapus pada langkah ketiga. Post kondisi, data pengembalian telah disimpan dan terupdate, dan sistem menampilkan kembali halaman data pengembalian. Aturan bisnis, admin dan staf gudang harus mengisikan data yang valid. Use case skenario grafik. Nama use case grafik, aktor, admin, dan manajer marketing. Deskripsi use case ini merupakan event dari seorang admin dan manajer marketing untuk melihat data laporan. Laporan tersebut berupa data penjualan yang ditampilkan dengan grafik dan mencetak data laporan. Prakondisi, aktor login. Basic flow, kegiatan pelaku pada langkah pertama, admin dan manajer marketing mengklik tombol grafik. Langkah ketiga, selanjutnya admin dan manajer marketing dapat mengklik untuk memperbesar dan melihat detail grafik. Langkah kelima, manajer dapat mencetak laporan penjualan untuk dokumentasi. Respon sistem langkah kedua, menampilkan halaman grafik. Langkah keempat, sistem merespon dan menampilkan grafik secara detail. Langkah keenam, sistem akan merespon dan mencetak laporan berupa dokumen dan kembali ke halaman grafik. Bidang alternatif angka ke-2A, jika admin dan manajer marketing ingin melihat laporan pengembalian, maka admin dan manajer harus mengklik menu laporan pengembalian langkah 1. Pas kondisi kosong, aturan bisnis, admin dan manajer marketing harus memiliki username dan password yang valid. Use case skenario logout, nama use case logout, aktor, manajer marketing, admin, staf gudang, dan OSSL. Deskripsi use case ini merupakan event dari seorang manajer marketing, admin, staf gudang, dan OSSL keluar dari sistem. Prakondisi, aktor login, basic flow, kegiatan pelaku. Langkah pertama, manajer marketing mengklik tombol logout. Respon sistem, langkah kedua, sistem merespon dan keluar dari sistem. Bidang alternatif kosong, pas kondisi, aktor keluar dari sistem, aturan bisnis, aktor dapat keluar dari sistem. Yang kelima, kandidat kelas. Pada kategori objek, peran nama objeknya, admin OSSL, manajer marketing, staf gudang, perlu atau tidak, perlu. Kategori objek transaksi, nama objek penjualan perlu, pembelian. Yang
Yang ketiga, piranti, komputer perlu, HP tidak perlu. Yang keempat, proses, CFUD atau create, update, delete perlu. Yang kelima, katalog, daftar barang perlu, daftar account perlu. Baiklah, yang keenam ada kelas diagram, ada admin, ada kode admin, nama admin, input, update, delete. Pada barang, ada kode barang, nama barang, jumlah, satuan, input, update, delete. Pada penjualan, ada ID penjualan, kategori penjualan, tanggal, input, update, delete. Pada staf gudang, ada kode staf gudang, nama karyawan, input, update, delete. Pada laporan, ada ID laporan, kategori laporan, input, cetak. Pada manajer marketing, ada kode manajer dan nama manajer, dan view. Baiklah, untuk selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bintang. Saudara Bintang, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian sequence diagram. Baiklah, sequence diagram ini menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case digambarkan pada sequence diagram berikut ini. Sequence diagram login. Sequence diagram login dilakukan oleh 3 aktor, yaitu manajer marketing, staf gudang, dan outside sales. Sequence ini menggambarkan aliran pesan yang memungkinkan aktor memasuki halaman utama sistem dengan melakukan login terlebih dahulu. Aktor harus mengisikan username dan password pada form login. Kemudian, sistem akan mengecek kesesuaian data dengan proses query database pada objek user. Jika tidak sesuai dengan diberikan konfirmasi, akan diberikan konfirmasi login gagal. Dan jika lengkap, akan diberikan konfirmasi login sukses. Lalu masuk ke halaman utama sistem. Sequence diagram akun profil. Sequence diagram akun profil dilakukan oleh satu aktor, yaitu admin. Sequence ini menggambarkan aliran pesan yang memungkinkan aktor memasuki halaman utama. Kemudian aktor memilih akun profil dan memilih tambah akun, kemudian aktor memasukkan data akun profil. Lalu sistem akan mengecek kelengkapan data. Jika ada yang tidak lengkap, maka sistem tidak akan menyimpan data tersebut. Jika data lengkap, sistem akan menyimpan data ke dalam objek akun profil. Kemudian, sistem akan menampilkan data sesuai yang ada di objek akun profil dan aktor dapat mengubah dan menghapus profil tersebut. Sequence diagram pembelian. Sequence diagram pembelian dilakukan oleh satu aktor, yaitu outside sales. Sequence ini menggambarkan aliran pesan yang akan memungkinkan aktor memasuki halaman utama. Kemudian aktor memilih pembelian dan memilih tambah pembelian. Kemudian aktor memasukkan data pembelian, lalu sistem akan mengecek kelengkapan data. Jika ada yang tidak lengkap, maka sistem tidak akan menyimpan data tersebut. Jika data lengkap, sistem akan menyimpan data ke dalam objek pembelian. Kemudian sistem akan menampilkan data sesuai yang ada di objek pembelian dan aktor dapat mengubah dan menghapus data pembelian tersebut. Oke, selanjutnya sequence diagram transaksi. Sequence diagram transaksi dilakukan oleh satu aktor, yaitu outside sales. Sequence ini menggambarkan aliran pesan yang memungkinkan aktor memasuki halaman utama. Kemudian aktor memilih data penjualan dan memilih tambah transaksi. Kemudian aktor memasukkan data customer, produk yang dibeli, lalu sistem akan mengecek kelengkapan data. Jika ada yang tidak lengkap, maka sistem tidak akan menyimpan data tersebut.
Jika data lengkap, sistem akan menyimpan data ke dalam objek transaksi. Kemudian, sistem akan menampilkan data sesuai yang ada di objek transaksi, dan aktor dapat mengubah dan menghapus data pengiriman, di mana user tersebut mengkonfirmasi kembali pesanan tersebut untuk kemudian diproses pengirimannya produk tersebut. Sequence diagram return penjualan. Pada sequence diagram ini dilakukan oleh satu aktor, yaitu staf gudang. Sequence ini menggambarkan aliran pesan yang memungkinkan aktor memasuki halaman utama. Kemudian aktor memilih data pengembalian, kemudian sistem akan menampilkan data pengembalian yang ada, dan aktor dapat memilih tambah atau selanjutnya menambahkan data pengembalian atau retur tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan data sesuai yang ada di objek retur, dan aktor dapat mengubah dan menghapus data retur tersebut. Oke, selanjutnya sequence diagram laporan penjualan. Pada sequence diagram ini dilakukan oleh satu aktor, yaitu manajer. Sequence ini menggambarkan aliran pesan yang memungkinkan aktor memasuki ke halaman utama. Kemudian aktor memilih grafik atau laporan dan memilih laporan. Kemudian sistem akan menampilkan data laporan penjualan yang ada, dan aktor dapat memilih cetak jika ingin mencetak data laporan produk tersebut. Dan aktor juga dapat melihat laporan retur penjualan dengan memilih data pengembalian untuk kemudian halaman menampilkan data laporan pengembalian atau retur tersebut. Dan aktor juga dapat mencetak laporan tersebut. Baiklah, selanjutnya activity diagram. Ini adalah activity untuk bagian login. Baiklah. Selanjutnya, activity mengelola data akun profil, yaitu berikut ini. Lalu, activity mengelola data supplier sebagai berikut. Lalu, activity mengelola data customer seperti berikut. Oke, selanjutnya activity mengelola data produk. Lalu activity data transaksi. Lalu activity status pengiriman. Lalu activity pengiriman. Selanjutnya activity data data pembelian. Selanjutnya activity data pengembalian. Yang terakhir activity lockup. Baiklah, berikut adalah komponen diagram dari proyek kami. Selanjutnya, dan berikut adalah bentuk dari deployment diagramnya. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bintang. Nah, itu sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.